Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah majelis taklim wa zikir ngaji di kebon yang saya hormati, hari ini kita sudah masuk di tahun 1446, yaitu tahun baru Hijriah 1446. Tepatnya sekarang adalah kita di dalam bulan Muharram, bulan yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat mencar sendiri, yaitu bulan Rajab. Ini adalah merupakan daripada 4 bulan dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang di situ adalah hari yang sangat dimuliakan, yaitu yang dinamakan hari Asyura, ya, hari Asyura. Kenapa dimakan hari Asyura? Karena jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Kenapa dimuliakan? Ya, karena pada 10 Asyura ini banyak kejadian-kejadian, ya, yang salah satunya itu adalah pada bulan Asyura ini Nabiullah Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beliau melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau dilarang untuk makan buah khuldi, ya, akhirnya beliau tetap makan juga, dan beliau langsung diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dunia yang besarnya seperti ini, ke bumi yang besarnya seperti ini, turun cuma berdua doang. Sama siapa? Sama istrinya Siti Hawa. Dan itu pun kagak jadi sareng, kagak bareng, jadi satu turunnya. Iya, ya, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini, ya. Lah makanya ini Nabi Allah Adam ketika beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatnya diterima pada bulan Asyura. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau terbebas ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, ya, itu beliau tidak merasakan panas sama sekali. Itu juga terjadinya di bulan Asyura. Begitu juga Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan, ini juga terjadinya bulan Asyura. Banyak sekali, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Asyura. Makanya termasuk bulan yang hari yang sangat dimuliakan, ya. Oleh karena itu kita ini juga nanti ketika bulan Asyura disunahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Asyura, ya. Nabi Musa alaihissalam juga begitu, ya. Ini dibebaskan dari pengejaran Fir'aun, itu juga terjadi pada 10 Asyura, ya, 10 Muharram, pada bulan Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun, ketika beliau pas ada di tengah laut, ada di depan laut, ini sudah bingung, Allah memfirmankan surah apa?
suruh gebukan tongkatnya ke dalam laut. Akhirnya begitu digebukan, ya, itu menjadi 12 jalan. Dan di situ semua umat Nabi Musa pada berjalan menyeberangi lautan. Dan setelah mereka sampai, Fir'aun ngejar sampai di tengah-tengah. Nah, di sana Fir'aun juga ditenggelamkan pada tanggal 10 Asyura. Banyak sekali kejadian-kejadian, ya. Oleh karena itu kita disunahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Asyura tersebut, ya. Kenapa kita disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika beliau berkunjung ke Madinah, ya. Beliau melihat orang-orang Yahudi sedang menjalankan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram tersebut. Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Ya. Tanya nih, begitu Rasulullah jalan ke Madinah, mereka, ya, Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini semuanya sedang melaksanakan puasa. Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa engkau melaksanakan puasa, wahai kaum Yahudi? Kenapa kamu melaksanakan puasa?" Maka mereka berkata, "Hari ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam puasa pada hari tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami juga ikut berpuasa pada hari tersebut." Jadi begitu ditanya kenapa? Karena pada hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun juga ditenggelamkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram ini, ya. Dan Nabi Musa rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa pada hari tersebut. Oleh karena itu, kata orang Yahudi, saya sebagai kaumnya, saya pun ikut berpuasa untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam. Mendengar ucapan tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi." Setelah Rasulullah nanya sama orang-orang Yahudi, ya, dijawab seperti ini, Rasulullah pun bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi." Kata Rasulullah, kami lebih berhak dengan perilaku Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Karena kata Rasulullah, saya mah kalau untuk aman Nabi Musa saya lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Lah orang Yahudi aja berpuasa, maka kata Rasulullah, beliau juga melaksanakan puasa dan beliau memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa pada 10 Muharram. Cuma ini kita kebanyakan jarang pada puasa tanggal 10 Muharram, karena pas lagi pada bagiin bubur, ya kan? Iya, pada bagiin bubur. Niat mah niat. Lah begitu ngeliat bubur ya kaget juga gitu ya. Kayaknya enak juga nih, ya kan? Mau nungguin sampai maghrib kayaknya udah kagak kuat. Orang buburnya udah manggil-manggil aja gitu ya kan. Iya, udah minta tolong minta dimakan kan gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa dah, asal niat dulu ya. Tapi asal bisa sih kita tuntasin ya puasa Asyura ya. Itu kita tuntasin. Ya kalau maghrib mah kagak lama ya kan. Makanya kenapa? Karena Rasulullah melaksanakan puasa ya. Orang Yahudi melaksanakan puasa untuk menghormati Nabi Musa ya, untuk menghormati keagungan hari tersebut. Mereka berpuasa, Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Tapi jatuhnya adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah, kita disuruhkan sunnah. Kalau yang namanya sunnah berarti dilaksanakan dapat pahala, kagak dilaksanakan kagak dapat dosa ya. Kadang-kadang kita kan nyepelein, baru sunnah doang kan gitu ya. Hanya kalau orang puasa Ramadan pol maklum
Karena apa? Karena ada seksaannya, karena wajib ya. Bagi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bakalan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia pada pol puasa. Tapi kalau puasa-puasa sunnah ya, ya karena kagak ada seksaannya, udah biarin dah ya. Nah, begitu. Ini kadang-kadang yang wajib aja kagak, apalagi yang sunnah kan begitu ya. Iya, kadang-kadang yang wajib aja suka ya bolong-bolong dikit ya kan, apalagi yang sunnah yang jelas-jelas tidak ada siksaannya. Nah, ini merupakan satu keistimewaan bagi kita yang sering melaksanakan kesunahan. Ini adalah termasuk orang-orang yang istimewa. Kalau udah sering melaksanakan sunnah yang wajib apalagi ya kan, yang kagak diseksa aja dia mau melaksanakan, seandainya ditinggalin kagak diseksa dia mau melaksanakan, apalagi seandainya ada seksa udah pasti dia laksanain, kan begitu ya. Makanya kita usahakan besok nanti pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa tersebut. Hanya Rasulullah dibilangin, wah kalau begitu nyamain dan nama orang Yahudi ya kan. Kalau begitu bisa nyamain sama orang Yahudi dong. Orang Yahudi melaksanakan pada tanggal 10, berarti sama dong sama orang Yahudi. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah setelah itu, di samping kita melaksanakan puasa Asyura, disunahkan juga untuk melaksanakan puasa Tasu'ah. Tasuro lagi. Puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu berarti puasa hari ke-9 di bulan Muharram. Kalau puasa Asyura pada hari ke-10 di bulan Muharram ya. Dalam riwayat lain beliau bersabda, la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'a ma'al ashir. Kata Rasulullah, pokoknya ya dalil daripada kita disunahkan melaksanakan puasa Tasu'ah, yaitu kata Rasulullah, seandainya ya tahun depan saya masih hidup, kata Rasulullah, la asumanna yauma tasi'il wal ma'al ashir. Seandainya saya masih hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 beserta tanggal 10. Dan hadis ini yang menjadi pegangan kita. Di samping kita disunahkan puasa Asyura, juga disunahkan untuk melaksanakan puasa Tasu'ah. Tujuannya apa? Biar kagak sama sama orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan sebelumnya kita puasa sebelum tanggal 10, atau seandainya tanggal 10 Tasu'ahnya kita nggak puasa, tanggal 11-nya juga kita puasa agar kita kagak sama ama mereka ya. Makanya kan begitu ya, kita usahain dah ya sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, kita usahain untuk bisa melaksanakan puasa Asyura dan juga Tasu'ah. Dan di samping itu, di dalam bulan Asyura atau di hari Asyura ini banyak sekali kesunahan-kesunahan yang kita disuruh untuk melaksanakannya ya. Yang pertama, kita di sini disuruh juga untuk apa? Mengusap kepala anak yatim. Ngusapnya jangan cuma ngusap doang. Ini ada anak yatim diusap, Yang ngusapnya ya pakai yang merah-merah dah ya kan. Iya, yang merah-merah goceng lagi ya. Yang merah-merah, paling kagak yang biru dah ya. Karena apa? Di sini adalah kalau orang kita dulu bilang ya, pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram itu adalah lebaran anak yatim ya. Makanya kita beri kebahagiaan pada mereka. Pada tanggal 10 kita usap-usap kepalanya. Yang disuruh ngusap kepalanya anak yatim, bukan disuruh ngusap emaknya anak yatim. Yang disuruh kan apa? Ngusap kepalanya anak yatim, bukan emaknya anak yatim. Anak emaknya mulu diusap-usap ya, nggak usah. Ya,
Lah makanya kadang-kadang ada orang ngomong kalau mau ngamal mah jangan setahun sekali. Kita bukannya ngamal setahun sekali, bukan. Ya, karena memang 10 Muharram ini adalah merupakan momen, ya, momen yang merupakan lebaran anak yatim. Emang kita disunahkan untuk mengusap kepala anak yatim, memberi santunan sama mereka. Hanya kalau kita punya rezeki lebih, ya, kita misalnya ada duit 200.000 misalnya, ya kita cari dah, mau 5 orang, mau 4 orang, mau 3 orang, ya udah kasihin aja. Tuh, yang ini sebelah sini gocap usap palanya. Ya emaknya, yang lain lagi kalau emaknya itu jangan diiniin, kasih belanjain aja, gitu ya. Anaknya nih kita kasih doain, ya kita minta doain juga sama dia, karena kan namanya anak yatim itu kan anak yang belum balik, ya, anak yang belum balik. Ini ada pertanyaan juga, sekarang kalau emaknya udah kawin lagi masih yatim nggak? Tetap yatim lah, dia mah babanya udah kagak ada. Nah iya nih lain baba, ya kan? Yang punya bini kan emaknya, ya kan, anaknya tetap babanya udah meninggal, posisinya masih kategori ya yatim, walaupun emaknya udah nikah lagi, udah punya baba baru, ya kan beda kasih sayang orang tua yang asli sama orang tua yang bukan asli, beda, ya. Makanya tetap ada yang ngomong kalau udah kawin lagi mau jangan disantunin, peraturan dari mana, ya kan? Siapa yang bikin peraturan? Iya, mau dia udah nikah lagi emaknya atau belum kek, yang penting kalau masih kategori dia belum berusia balik, itu masih kategori ya yatim. Memang kalau kita begitu bikin peraturan, kalau yang tempat kita nih biasanya kalau anak udah lewat dari SMP udah kita kagak dapetin. Karena biasanya kalau udah SMP berarti udah umur 15 tahun, dan biasanya orang kalau udah 15 tahun udah pasti baliknya kan belum mimpi. Bukan masalah belum mimpi, umur lo udah 15 tahun. Balik itu ada balik karena umur, ada balik karena mimpi. Ya itu begitu. Jadi kalau misalnya baru umur di bawah 15 tahun kita masih kategorikan ini adalah anak-anak yatim, ya. Itu kita disuruh begitu. Yang kedua, ya kita juga disuruh untuk tanggal 10 Muharram ini ngasih belanja lebih. Bini, ya. Kalau biasa sehari kita kasih gocap, ya untuk 10 Muharram ini kita kasih gopek. Nah iya, biar dia girang. Nah kan kalau kita udah bagi begitu kan malamnya dibagi pastinya, ya kan. Iya begitu. Jadi kalau pas 10 Muharram itu kita disuruh tuh untuk meluaskan, ya, untuk meluaskan nafkah untuk keluarga kita. Jadi kalau biasanya makan tempe mulu, untuk 10 Muharram makannya daging. Dan korban kan masih ada sisa pasti. Nah iyalah, gak apa-apa. Kalau dulu katanya daging korban kalau udah 3 hari nggak boleh, jangan sampai lebih dari 3 hari. Dulu kagak ada kulkas. Iya kan? Dulu nggak ada kulkas, basi, ya kan? Nah, makanya kalau ada kulkas mah boleh, udah taruh masih bisa, nggak apa-apa, ya. Boleh. Nah, kalau misalnya ketakutan gitu ya, udah 3 hari masih belum kemakan, anterin ke rumah saya. Nah, iya, ya saya taruh di kulkas gitu. Lah iya, kalau takutan begitu, wah udah 3 hari ini nggak boleh nih, anterin ke rumah saya, ya saya tampung, insya Allah berapa sih taruh, ya. Tuh, jadi kita kasih apa? Kita kasih untuk istri kita, untuk anak-anak kita itu nafkah yang lebih, ya. Anak mau berangkat sekolah, biasanya kita kasih 10.000, kasih untuk sini ya 50.000 dah, ambil 25, ya kan. Iya, kita kasih biar supaya mereka gembira semuanya, ya.
Terus banyak juga sedekah. Lah makanya nih kita mengadakan pembagian bubur gratis, ya pembagian bubur gratis ini bagian daripada sedekah kita. Yang tanpa kita duga memang begitu, ya. Kita disuruh untuk bagiin ada yang suruh bagi bubur Asyura. Dulu kan bubur Asyura kita disuruhnya bubur Asyura, cuma kayaknya kalau kita bikin di sini kita bagiin kagak ada yang doyan. Bubur ya dicampur kacang kedelai, campur lagi kacang tunggak, campur lagi kacang merah, kasih lagi kacang polong, tambahin lagi kacang panjang, habis itu dipakein ayam, diaduk jadi satu. Iya, kita siapin. Ya udah, dilihat juga kagak, boro-boro dimakan, ya kan? Dilihat juga kagak, karena emang kita belum terbiasa lidah kita yang kayak begitu. Lah makanya kita ambil, udahlah, yang penting ada bijinya walaupun cuma satu, yaitu kacang hijau, ya kan? Alhamdulillah, udah berapa tahun kita melaksanakan di Cidodol ini? Ada sekitar 25 tahun, alhamdulillah. Ya, ini adalah merupakan sedekah yang tidak kita duga-duga. Kita ngasih 10.000 udah termasuk tuh sedekah kita. Ya, makanya usahain besok ikut bantu juga. Waktu pembagian bubur nih dimintain kasih. Adanya 20, adanya 50, kasih aja udah. Ya, ini yang dulu bagian pada suka masih dulu suka ngantri, sekarang udah pada jadi inian ya. Ya udah jadi panitia sekarang, alhamdulillah. Tuh kita disuruh ya bersedekah, ya. Terus juga suruh untuk silaturahim, ya, silaturahim kepada sanak keluarga kita dan juga kepada guru-guru, ya, pada alim ulama. Kita disuruh ya 10 Asyura kita jalan, ya di sini aja orang-orang alim yang ada di sini, ya. Iya ke rumah saya nggak apa-apa. Iya ke rumah guru gitu ya, silaturahim datang tuh begitu ya. Tuh kita begitu ya. Jadi kita semuanya kita usahakan tuh. Jadi dalam 10 Muharram ini kita perbanyak untuk bersilaturahim, ya. Juga jangan lupa ziarah tuh. Ini ziarah kubur keluarga orang tua kita, jangan cuma waktu lebaran doang, ya kan? Biasanya kan lebaran doang sama pas lagi mau nikah biasanya. Iya. Nah, iya mau puasa, habis itu pas lebaran, mau pas lagi mau nikah, ya kan? Nah, udah gitu kalau guru yang jauh-jauh diparanin, giliran orang tua dicuekin, kan gitu ya. Nah, itu usahain besok pas lagi bulan Muharram, 10 Muharram datang ke sana, ya. Kita datang tuh ke makam orang tua kita, ya. Udah dari rumah juga sama aja, lain. Ya. Lain, orang tua tuh girang. Kalau kita datang ke sana orang tua girang, tetap ya beda tetap, ya. Walaupun katanya dari rumah nyampe, ya nyampe. Ya, tapi kalau kita datang ke sana justru lebih baik lagi, ya. Kita datang ke situ, kita berziarah dan juga perbanyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali. Asal bisa habis sembahyang asar tuh, ya. Sebelum kita bagiin bubur, pas habis sembahyang asar sebelum doa baca tuh hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali, ditutup ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Terus juga asal bisa baca qul huwallahu ahad, ya, jangan banyak-banyak, 1000 kali, ya. Banyak nggak banyak. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, paling nggak sampai semenit, ya kan? Berarti kalau 1000 kali berarti 500 menit. Tinggal kita bagi dah tuh 500 menit kali bagi 24. Nah, udah hitung sendiri dah. Hitung diri, ya. Ya mungkin sekitar 2 jam 3 jam tuh udah selesai. Ya kalau misalnya kita kagak sanggup baca 200 ya. Pas habis maghrib 200, habis isya 200, habis subuh 200. Nah iya ya kan begitu. Kalau kita kagak sanggup
Kita baca 200 tapi setiap habis sholat 5 waktu. Pas kan? Iya, 1000. Belajar pintar. Itu caranya begitu. Karena apa? Kalau kita enggak mampu untuk sekaligus, ya kita cicil. Bukan cuma beli motor doang bisa nyicil. Wiridan juga bisa dicicil. Ya, itu begitu. Kita usahain itu. Ada lagi dapat baca doa Asyura. Kalau mau lihat ada di apa namanya? Ada di Majmu Syarif. Saya nggak baca di sini karena saya kagak hafal ya. Di Majmu Syarif ada tuh doa Asyura di situ. Kita baca ya. Kita usahakan. Jadi di bulan Asyura ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin waktu-waktu tertentu karena ini adalah merupakan adanya di bulan yang mulia, ya kan? Dan juga dia termasuk hari yang mulia, ya. Dan puasanya itu kita berusaha melaksanakannya karena di dalam hadis dikatakan afdhalus syiyam ba'da syahri Ramadan syahrul ladzi tad'unahul muharram. Ya, sebaik-baik puasa yang paling utama atau puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Jadi puasa yang terbaik setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan yaitu adalah puasa di bulan Muharram. Kalau yang mampu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau yang mampu ya, kalau yang mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau yang kagak mampu usahain dah Tasyurah dengan Asyura. Tuh ya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya, baik puasanya, baik menyantuni yatimnya, baik juga memberi nafkah berlebih bagi keluarga kita, dan juga membaca wiridan-wiridan tertentu, serta kita bisa berziarah dan juga kita bersilaturahim kepada orang-orang alim yang ada di kampung kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala manittaqa. Billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.